Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa yang banyak ini muslimah? Muslimnya sedikit saja. Karena ternyata sesuai dengan judulnya, peran muslimah dalam dakwah. Jadi banyak suami-suami mewakilkan istrinya saja yang hadir hari ini. Karena judulnya peran muslimah. Kalau sudah disebut dakwah, bayangannya ceramah, khutbah, kultum, mimbar, mikrofon. Ini salah, keliru. Bahwa ceramah itu dakwah, betul. Tapi dakwah bukan ceramah. Betul? Bapak polisi, mereka tidak ceramah, mereka tidak kultum, mereka tidak khutbah, tapi mereka sedang berdakwah. Dengan apa? Dengan seragamnya. Dengan seragam mereka datang ke masjid, sholat berjamaah. Itu sudah dakwah yang luar biasa. Sehingga saya bisa berkata, lihat tuh, polisi aja sholat, kamu baru jadi hansip, udah nggak sholat. Jadi jangan bayangkan, justru itu jauh lebih menyentuh daripada ucapan ceramah, daripada ngomong sholat, sholat, sholat. Kamu nggak ke masjid, sibuk Pak Ustaz. Jadi pahami dulu makna dakwah dengan baik, bahwa dakwah tidak selamanya ceramah. Jangan nanti ketika judulnya peran muslimah dalam dakwah, oh saya nggak bisa ceramah. Ibu nggak perlu ceramah, tapi tindak tanduk ibu sudah bisa dakwah. Dakwah merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu dakwah. Ceramah kemana-mana, tapi tak ada perubahan umat. Abdul Somad sebenarnya tidak berdakwah. Kenapa? Karena definisi dakwah tadi merubah yang tidak baik jadi baik. Sedangkan yang ada di masjid ini sekarang semuanya sudah baik. Betul? Baik semua. Lalu Ustaz Somad ceramah, nggak ada perubahan. Makanya saya selalu dikatakan tidak berdakwah, tapi sebenarnya hanya datang menyambung tali silaturahim. Datang ke Bandung, silaturahim dengan Kiai, silaturahim dengan Pak Kapolres, silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan Abdul Somad, inilah Abdul Somad, da'i ilallah. Belum. Yang da'i ilallah itu mana? Tuh Ustadz Fadlan Garamatan. Orang yang tidak beragama, tinggal di hutan, bisa diajaknya menjadi beragama. Dan dia tidak tabligh akbar, dia tidak ceramah. Pakai apa dia berdakwah? Pakai sabun, pakai sampo. Bisa orang masuk Islam. Oleh sebab itu maka jangan kecilkan peran ibu. Walaupun ibu bukan LCMA, bukan doktor, bukan kiai, bukan ulama, tapi ibu bisa berdakwah. Dakwah pakai apa? Dakwah bil hal, dengan perbuatan. Ibu pakai jilbab panjang, pakai kerudung, menutup aurat, gak pernah ceramah. Ibu sudah berdakwah. Insya Allah kalau sudah ibunya berjilbab, anak-anaknya juga akan ngikut ibu. Kenapa? Karena air hujan jatuh tidak jauh dari pincuran, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau ada ibunya berjilbab, anaknya buka aurat, itu gimana Pak Ustadz? Itu buah yang jatuh dari pohonnya ke sungai dilarikan burung. Gugu ditiru, digugu ditiru. Ibu adalah guru yang luar biasa. Muridnya siapa? Anaknya. Di mana posisi anaknya? Dalam kandungannya. Ibu sudah berdakwah sebelum anaknya lahir. Makanya pesan Pak Kiai,
Ketika ibu datang, Pak Kiai, saya makan gak selera, muntah-muntah ngidam terus. Ini gimana menenangkan hati? Kata Pak Kiai, solawat. Banyak-banyak solawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Lalu ibu yang awal hamil tadi mulai bersolawat. Pak Kiai, ini anak di dalam sudah mulai membesar. Apa ayat yang mesti dibaca? Kata Pak Kiai, baca surat Yusuf. Tujuan Kiai menyuruh ibu baca surat Yusuf supaya anaknya memiliki sifat Nabi Yusuf. Walaupun ganteng, diajak berzina, nggak mau. Karena imannya kuat. Tapi si ibu salah faham. Disangkanya kalau baca surat Yusuf, nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu lahir, hitam. Komplain sama Kiai. Pak Kiai, kemarin katanya baca surat Yusuf. Saya baca bolak-balik petang pagi siang malam. Ternyata anak saya nggak ganteng. Pak Kiai senyum. Kiai nggak emosi. Suami sampean mana? Ini suami saya. Ya pantesan. Orang suaminya PKI. Pendek, kecil, hitam. Ya anaknya nggak jauh. Oleh sebab itu maka kapan ibu mulai berdakwah? Abdul Somad mulai ceramah sejak pulang kuliah. Tapi perempuan muslimah dia sudah berdakwah ketika anak dalam kandungan, sudah mengajak anak ke jalan Allah. Sehebat-hebatnya bapak baru berdakwah ketika anaknya lahir. Bapak baru berdakwah ketika anak lahir. Kapan? Azan di telinga anak. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak baru berdakwah setelah anak lahir. Tapi ibu sudah berdakwah ketika anak dalam kandungan. Kira-kira mana yang lebih hebat dakwahnya? Bapak apa ibu? Begitu cara menyenangkan hati ibu-ibu. Saya mohon maaf Pak Kiai. Di hadapan Kiai nggak sopan kalau duduk di atas. Di hadapan Pak Kapolres, di hadapan tokoh masyarakat Jawa Barat, tidak sopan duduk di atas. Lalu kenapa Ustadz nggak berdiri? Lebih nggak sopan lagi. Kenapa nggak Ustadz nggak duduk di lantai? Kalau saya duduk di bawah, yang di belakang nggak bisa ngelihat. Ini yang hadir ini semuanya bukan mau dengar ceramah. Ceramah Ustadz Somad sudah banyak di YouTube. Mereka datang mau ngelihat Ustadz Somad itu ada nggak di alam nyata. Jangan-jangan Ustadz ini hoax. Ustadz hoax. Ternyata setelah dilihat, oh, the real of Ustadz. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti muncul berita, tiba-tiba muncul di internet gambar saya, lalu gambar Pak Kiai di bawah dibuat lingkaran warna merah. Lalu judul, lihatlah Ustadz yang kurang ajar. Ini fitnah-fitnah ini zaman sekarang luar biasa. Betul? Sebelum muncul, saya jelaskan di awal. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf alim ulama, mohon maaf tokoh masyarakat. Ini dakwah. Dakwah. Mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita bahas hari ini bukan laki-laki, tapi perempuan. Saya ketemu bapak-bapak, nggak pakai peci, jaket kulit, pakai celana jeans, tapi rajin pengajian di masjid sop pertama. Saya orangnya suka nanya, penasaran, Pak, gimana ceritanya bapak rajin pengajian? Dari gaya bapak sepertinya bukan gaya ustadz.
metal. Jaket kulit, celana jeans, tinggal pakai helm tulis Grab. Gimana ceritanya Bapak hobi pengajian? Ceritanya gini Pak Ustadz. Suatu malam istri saya nelpon, Mas, jemput aku ke masjid ya. Pokoknya istrinya suka pengajian. Jemput aku ke masjid ya Mas. Oh enggak, aku lagi sibuk. Pokoknya kamu pulang aja sendiri. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi gimana? Oh iyalah, biar aku jemput. Ternyata dia takut juga istrinya dilarikan. Akhirnya dijemputlah Pak Ustadz. Sampai ke masjid, saya jemput, dia enggak keluar masjid. Sudah lama enggak keluar. Akhirnya saya masuk ke dalam masjid. Mau marah, kenapa istri saya enggak keluar masjid? Begitu sampai di pintu masjid, saya lihat penceramahnya membuat iman saya bertambah. Terpukau saya Pak Ustadz. Dalam hati saya, ini pasti saya yang dia lihat. Akhirnya saya berdiri di pintu masjid. Lama-lama menarik. Lama-lama saya duduk di sop paling belakang. Lama-lama terpukau. Lama-lama saya datang. Besok malam istri saya ngaji. Saya yang ngantar. Dia ngaji, saya ikut. Dia pulang, saya jemput. Saya bawa pulang ke rumah. Akhirnya sekarang saya ngaji di sop paling depan. Tidak pernah istrinya ngajak. Tidak pernah istrinya, Mas ngaji. Kalau enggak ngaji, neraka jahanam. Ternyata lidah belum tentu menyentuh hati. Tapi perbuatan. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu maka ibu-ibu kalau berdakwah luar biasa. Kenapa? Karena ternyata si bapak yang gaya metal, gak suka pengajian, malah sekarang jadi orang terdepan dan gak pernah absen. Gara-gara apa? Karena istrinya suka pengajian. Sekarang dibalik. Andai istrinya suka nyanyi di karaoke, apa yang terjadi? Berapa banyak suami yang tidak baik menjadi lebih tidak baik. Jadi peran istri, peran muslimah luar biasa. Peran muslimah dalam dakwah. Ibu kalau nggak bisa ceramah, nggak usah paksakan diri. Untuk apa maju ke depan, megang mikrofon, menggeletar Assalamualaikum. Nggak perlu ngomong. Tapi action, perbuatan yang luar biasa. Ibu punya anak perempuan, betul? Yang belum punya anak, mudah-mudahan punya anak. Yang belum menikah, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang baik, soleh, soleha. Yang ngomong amin yang belum nikah. Yang udah nggak usah lagi. Ibu punya anak perempuan, panggil anaknya, jilbabmu mana? Kenapa pakaiannya sempit? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Uang yang dikasih kemarin kemana? HP kepakai untuk apa? Paket 4 giga untuk ngelihat apa aja? Pulang sama siapa, jam berapa, kunci motor mana, pergi sama ketika perempuan berhenti bicara, kiamat sudah terjadi di tengah rumah tangga. Bapak tidak terlalu penting, karena bapak sekali-sekali datang pun pasti anaknya lahir. Tapi ibu yang dari mulai menjaga sejak lahirnya, menyusukannya 2 tahun, mengandungnya 9 bulan 10 hari, melahirkannya meregang nyawa, maka rugi besar kalau hanya sebagai mesin produksi, tidak sempat mendidik. Pernah mengandung? Pernah. Pernah melahirkan? Pernah. Pernah menyusukan? Pernah. Pernah berdakwah? Enggak. Rugi. Laki-laki pernah mengandung?
Kalau ada yang ngaku LGBT, satu-satunya yang tidak bisa dilakukan dokter kelamin menanamkan rahim dalam kandungan. Merubah wajah bisa. Wajah yang seram bisa dirubah jadi perempuan. Apa namanya? Lady boy. Wajah lady, kaki boy. Tapi menanamkan rahim belum ada. Sampai hari ini belum ada yang bisa membuat rahim. Karena rahim hadiah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim diambil dari kata Rahman. Ana Rahman. Aku Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Mohon maaf, suara saya agak keras. Bukan berarti saya ustadz keras, aliran keras, radikal. Tidak. Suara saja yang keras, hati lembut. Jangan nanti keluar isu itu somad, aliran keras. Suara aja. Saya paham. Jawa Barat, negeri Pasundan, orang Sunda. Orang Sunda ini ngomongnya lembut. Nanti kalau saya ceramah lembut, jamaah kumaha atuh damang. Dari kemarin yang saya dengar mangga aja. Padahal ada jeruk, ada anggur, ada apel. Macam tak ada buah lain. Orang Sunda ini lembut. Kalau kakinya terinjak, mas, punten atuh. Kalau kami dari Sumatera, mana mata kok, mana. Tapi kita tetap disatukan dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Persaudaraan saya dengan Aa Gim, kami berasal dari pulau yang berbeda. Saya di Sumatera, dia di sini. Saya ceramahnya, jamaah, bela agama, bela Islam, bela ulama. Keras, menggelegar. Hakim lembut. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Tapi di saat-saat tertentu, tiba-tiba HP saya berdering. Saya lihat nama beliau. Saya telepon balik untuk meyakinkan jangan-jangan salah pencet. Assalamualaikum Ustadz Aa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Tadi salah pencet atau memang mau nelpon saya? Mau nelpon. Ada apa Ustadz? Rindu aja. Insya Allah. Ternyata kerinduan ketika diucapkan membasahi hati yang kering, jiwa yang kerontang. Diucapkan kerinduan, tapi sesama sahabat. Jangan istri orang ditelepon. Aku cuman bilang, aku rindu ya. Melayang nyawa. Perempuan berdakwah dengan suaranya. Dengan suaranya bisa. Berapa banyak laki-laki yang dulu tidak tersentuh dakwah. Kenapa? Karena yang ceramah Abdul Somad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang dengarnya ketakutan. Tapi begitu berdakwah perempuan dengan suaranya. Orang Korea. Ada videonya kan, orang Korea senang selawat. Orang Korea jadi senang selawat. Orang Israel jadi senang selawat. Gara-gara apa? Gara-gara suara yang lembut. Jadi kalau dikatakan, kami ini perempuan Pak Ustadz, kami bisa apa? Sumur, kasur, kubur. Engkau bisa berdakwah saudaraku. Tapi katanya suara perempuan aurat. Suara perempuan itu nggak boleh. Suara yang nggak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Sehingga menyebabkan laki-laki yang ada penyakit jadi error. Itu yang nggak boleh.
Makanya suara perempuan jangan mendesah-desah, merayu-rayu. Jelas-jelas aja. Apalagi kalau ada telepon salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Bandung. Bandung mana? Lautan api. Jadi jangan mendesah-desah. Ya, nanti ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Bandung. Tapi kalau diisi dengan sholawat, diisi dengan nasyid, diisi dengan marawis, diisi dengan barzanji, diba, adhiyaul lami, maka perempuan amat sangat bisa berdakwah. Maka jangan katakan kami perempuan tidak bisa berdakwah. Dulu ketika saya kuliah, ada dosen saya perempuan, namanya Doktor, lupa namanya, Faridah Zamrow. Saya kuliah S2 di Darul Hadis. Darul Hadis, rumah belajar hadis. Syekh kami laki-laki. Nama ketua jurusannya Syekh Rektor, Doktor, Profesor Syekh Ahmad Al-Khamlishi. Tapi ada dosen perempuan, namanya Doktor Faridah Zamrow. Kami di lokal 20 orang. Kami belajar hadis dengan beliau, belajar sirah dengan beliau. Orangnya baik, bersahaja, sopan, jilbabnya panjang, menyentuh hati kami murid-muridnya. Tidak ada larangan karena istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga mengajar. Perempuan malu bertanya bagaimana cara membersihkan darah haid. Mohon maaf, darah haid. Bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah? Ngomong langsung malu. Tanya kepada Aisyah. Makanya amat sangat penting fikih perempuan. Darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah jerawat, darah bisul, darah nyamuk. Gimana cara membahasnya? Perempuan yang mengerti. Makanya dibuat peran muslimah dalam dakwah. Saya nggak bisa ceramah Pak Ustadz, tapi membuat desainer jilbab. Bagus. Jangan sampai jilbab jadi jilbub. Diejek di internet. Kata-kata ini tidak layak. Kenapa? Pakai pakaian sempit. Gara-gara apa? Gara-gara desainernya bukan orang kita. Tapi ketika anak ibu pandai menggambar, jangan sepelekan. Pokoknya saya mau kamu jadi dokter. Jangan cuman gambar. Biarkan dia dengan apa kemampuan dia. Kalau dari sekarang anak ibu sudah mulai pandai menggambar, biarkan lanjut menggambar. Yang dia gambar apa? Gambar jilbab, gambar hijab, gambar baju panjang, gambar sajadah, sehingga perempuan bisa. Ingin jadi dokter? Lanjutkan. Berapa banyak dokter laki-laki? Sementara pasien perempuan. Anak ibu yang mau jadi dokter, silakan. Ini anak saya Pak Ustadz dari kecil kemana-mana bawa jarum suntik. Ada dua kemungkinan. Mau jadi dokter spesialis atau pecandu narkoba. Tergantung kemana ibu mengarahkannya, peran dia nanti ada di sana. Ustadz, saya perempuan, lembut, tangan saya halus, saya pandai buat karikatur. Boleh nggak saya gambar karikatur Pak Ustadz? Illa raqman fi saubin, tulisan di kertas, di kain, silakan. Kamu yang pandai gambar karikatur silakan. Karena anak-anak nggak bisa diceramahi. Saya menceramahi anak-anak. Hai anak-anak, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Ceramah akan didengar anak-anak TK. Begitu saya maju, satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Mereka dengan teman mereka berbisik.
Ternyata Abdul Somad tidak populer di tengah anak-anak TK. Tapi berkat anak ibu pandai buat karikatur, karikaturnya dicetak, bukunya dijual. Ceramah Ustadz Somad dalam bentuk karikatur. Anak-anak bisa melihat betapa dakwah sampai kena tangan seorang anak perempuan yang pandai membuat karikatur. Ustadz Somad ngajak anak sholat ke masjid. Nggak bisa. Dikumpulkan anak-anak, Ustadz ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak nyambung. Tapi ketika ada anak yang pandai buat karikatur, dia buat. Sholat berjamaah. Imamnya Batman. Muazzinnya Superman. Makmumnya Hulk. Dragon Ball. Dibuatnya gambar karikatur. Sehingga begitu mereka ngelihat, nak, lihat nih, Batman aja sholat berjamaah. Spiderman mana, Mak? Spiderman masih ada yang ngurus. Jarang. Artinya apa? Ada yang jarang bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi bisa dilakukan oleh perempuan. Maka menjadi perempuan itu anugerah. Menjadi perempuan itu adalah nikmat. Yang mengatakan gitu bukan saya. Ad-dunya mata. Dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solehah. Perempuan yang solehah. Makanya iman laki-laki, hai saudaraku yang laki-laki, sehebat-hebatnya kalian, setakwa-takwanya laki-laki, imannya setengah. Bagaimana menyempurnakan iman? Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan menyempurnakan iman. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Laki-laki yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Jadi perempuan amat sangat berperan dalam pendidikan. Ustadz Somad, siapa yang paling berperan dalam kehidupan Ustadz Somad? Ayah, lagi ibu. Makanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang dulu meninggal? Ayahnya atau ibunya? Ayah. Apa maknanya? Ayah bisa meninggal saat kau dalam kandungan, tapi engkau tetap hidup. Tapi kalau ibumu yang meninggal, tak mungkin kau melompat dari dalam kandungan. 2 bulan usia dalam kandungan, meninggal Abdullah. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Syair Marhaban Al-Barzanji. Tetap ada dia, lahir sebagai anak yang perkasa. Ayahnya meninggal dunia, yatim. Tapi kalau sudah ibu tidak ada, makanya apa kata pepatah? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan. Kenapa kasih ayah disebut di simpang jalan? Karena kalau ibu meninggal, maka bapak berpindah ke lain ibu yang lain. Saat itu kau berada di simpang jalan. Makanya banyak, kalau anak ayahnya meninggal, anak tetap terurus, bajunya tetap bersih, pakaiannya tetap rapi, ayahnya meninggal. Tapi kalau sudah ibu meninggal, harta banyak, anak tak terurus, maka perempuan amat sangat berperan. Hari ini kita bersama Pak Kiai, bersama Pak Kapolres, bersama para ustadz, bersama bapak-bapak. Di balik bapak-bapak yang hebat, ada ibu-ibu yang luar biasa. Di balik bapak-bapak yang perkasa, yang jadi orang, yang soleh, ternyata mereka dibentuk oleh perempuan yang luar biasa. Saya bukan ustadz luar biasa, saya ustadz yang biasa di luar. Baru siang ini saya dibuat ceramah dalam masjid. Biasanya di tanah lapang, di luar masjid. Makanya tadi saya tanya, Ustadz kita ke masjid. Di luar masjid apa dalam masjid? Dalam masjid.
Apa masjidnya muat? Muat insya Allah Pak Ustadz. Ternyata di luar lebih banyak. Jadi yang di luar sana ngelihat apa? Sedangkan yang di dalam aja ngelihat layar. Apalagi yang di luar sana. Yang penting suaranya sampai. Sampai saat ini suara saya jelas kan? Karena pernah saya ceramah, suara nggak jelas, jamaahnya ngangguk aja. Selesai pengajian, saya tanya, gimana ceramah tadi? Nggak ngerti Pak Ustaz. Kenapa kalian ngangguk? Ya untuk menyenangkan hati Ustaz aja. Tadi saya mulai ceramah jam 1. Sekarang sudah jam 1.35. Artinya saya sudah ngomong 35 menit. Saya ngomong di mana-mana tidak lama, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Ini kalau kayak gini setengah jam aja nih. Selesai 60 menit, tanya jawab. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, kertasnya saya bawa pulang ke Riau. Nanti saya buatkan video pendek, cari jawabannya di www.youtube.com. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pejabat bagaimana dia bisa mengatur perbelanjaannya? Bagaimana bisa dihormati di depan anak-anaknya? Lagi-lagi peran perempuan. Berapa banyak pejabat yang ditangkap Irjen BPK KPK? Kenapa? Karena ternyata di balik gaji yang sedikit ada permohonan proposal yang begitu tebal. Ingin rantai besar, ingin cincin besar, ingin liburan ke luar negeri, ingin lipstik 2 inci. Dari mana? Uang tunjangan tidak cukup. Ditambahlah uang tunjangan dengan uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tendang. Akhirnya tertangkap kamera CCTV, dibawa ke pengadilan tipikor. Gara-gara siapa? Gara-gara perempuan. Wah, ini Ustadz ini bisa ditangkap Komisi Perlindungan Perempuan ini. Masa laki-laki masuk penjara gara-gara perempuan? Makanya dengar ceramah saya jangan dipotong. Kalau nggak punya 4 paket, 4 giga, dengar baik-baik. Saya bicara tentang positif dan negatif. Laki-laki imannya setengah, jadi lengkap karena perempuan. Laki-laki yang tidak baik, bisa jadi baik karena perempuan. Tapi berapa banyak laki-laki menjadi tidak baik, juga karena disebabkan pengaruh perempuan. Itu siapa? Sudah punya persatuan, namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amat sangat penting. Perempuan perannya luar biasa. Perempuan mendidik, perempuan mengajar, perempuan mengayomi, perempuan melindungi. Makanya ada ayat tentang tanaman. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanaman yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Tanah subur, tanah yang baik, keluar bunga mawar. Bunga mawar dipandang indah, kuntumnya menawan. Ketika kembang harum semerbak dicium harum luar biasa. Tapi tanah yang tandus mengeluarkan tanaman kaktus, bunganya tidak enak dipandang. Kalau dicium hidung tertusuk duri. Setelah cerita tanah, Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Apa hubungan tanah dengan Nuh? Tidak ada korelasi. Tapi setelah direnung, dipikir, baru kita menemukan titik temu. Tanah yang tandus, keluar pohon kaktus, tidak enak dipandang. Ternyata bibit yang baik Nabi Nuh ketika disemai di tanah yang tidak baik, lahirlah anak yang tidak baik. Anak itu bernama Kan'an, lahir dari ibu yang tidak baik.
Oleh sebab itu, perempuan punya peran yang luar biasa. Berapa banyak anak-anak yang tahfiz hafal Quran karena ibunya sambil memasak mengulangi surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Makanya beruntung bapak-bapak yang istrinya hafal Quran. Mudah-mudahan yang lajang, yang belum menikah dapat istri hafal Quran. Yang sudah nikah, jaga aja yang hafal 30 juz, yang belum hafal juz 30 pun gak apa-apa. Yang penting kau jaga dia istiqomah. Perempuan ini yang akan mendidik anak-anakmu dari air suci, air susu suci. Air susu suci. Disusukan ibu yang suci dalam keadaan berwudu. Nama laki-lakinya Said Nursi, tokoh hebat dari Turki. Kakak kelas saya Habibur Rahman El Shirazi menuliskan novelnya. Apa nama novelnya? Api Tauhid. Kalau Ustadz Somad yang ceramah mungkin nggak menyentuh, tapi begitu dibaca di novel Api Tauhid, ketika membaca itu kami seakan-akan pergi ke Turki, Pak Ustadz. Namanya Said Nursi, pejuang luar biasa. Hafal kamus Al-Muhit, ngapal ayat Quran payah, ngapal kamus jauh lebih sulit. Tapi Said Nursi bisa hafal kamus. Datang orang bertanya kepada Said Nursi, Said, kamu kenapa begitu cerdas? Makan apa kamu? Said Nursi berkata, aku makan biasa saja. Lalu kenapa kamu begitu cerdas luar biasa? Telusur. Ternyata dia punya seorang ibu. Ibu saya kalau mau menyusukan saya berwudu terlebih dahulu. Air suci, ibu suci dalam keadaan berwudu. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil atau punya anak kecil biasakan berwudu dalam keadaan suci. Turun rahmat sambil menyusukan anak, membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ar-Rahman, Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallah, doa maksurat, solawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Maka anak ibu sedang berdakwah. Dari seorang anak bernama Said Nursi, lahirlah ulama-ulama besar. Orang hanya ingat Said Nursinya, tapi orang lupa Said Nursi bisa besar, Said Nursi bisa gagah, Said Nursi bisa perkasa. Karena ibu yang luar biasa. Nabi-nabi yang punya umat terbanyak di dunia sekarang. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi, Kristen, Islam. Dari 3 umat ini terbesar di dunia. Orang lupa Isa tidak punya ayah. Dia hanya punya seorang ibu perempuan bernama Maryam. Musa dihanyutkan ke sungai Nil, yang menghanyutkannya bukan ayah, dihanyutkan oleh seorang ibu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh seorang ibu bernama Aminah. Sifatnya amanah, orangnya Aminah. Dari Aminah lahirlah anak laki-laki bergelar Al-Amin. Laki-laki yang amanah, Al-Amin. Lahir dari perempuan yang amanah, Aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang ke rumah nyalahkan ibu. Pantesan anak kita tidak amanah. Ternyata engkau bukan Aminah. Nanti ibu bisa juga membela diri. Anak kita tidak amanah karena kau bukan Abdullah. Abdullah, hamba Allah,
bertemu dengan Aminah, lahir yang terpuji, sang makhluk terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad apa Ahmad Pak Ustadz? Di langit terpuji bernama Ahmad, di bumi terpuji bernama Muhammad. Di antara malaikat terpuji dengan nama Ahmad, di antara manusia terpuji dengan nama Muhammad. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Al-Amin, dia Al-Amin, dia Al-Awwal, dia Al-Khatim. Al-Khatimu lima sabaq, Nasirul haqqi bil haqq, Yahdi ila siratikal mustaqim. Dia Toha, dia Yasin. Jadi namanya banyak. Makanya disebut dalam salawat, salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Toha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetaplah dia lahir dari seorang perempuan bernama Aminah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz sejuta umat almarhum, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, Ustadz yang masih hidup maupun yang meninggal, mereka dibentuk, dididik, sifat ibu turun kepada mereka. Jadi kalau rekaman Kiai Haji Zainuddin MZ didengar orang sekarang, masih kaset, CD didengar, pahalanya ngalir kepada Kiai, tapi orang lupa kepada ibunya juga mengalir, kepada bapaknya ngalir juga. Tapi jangan lupa, ibu dapat 3 kali. Man ahakun nas bihusni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Bapakmu. Bapak jangan berkecil hati, karena jatah bapak cuma 1. Ibu dapat 3. Kenapa ibu dapat 3? Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Maka kalau ada bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Begitu juga tentang infak dan sedekah. Itu nampaknya keranjang kotak infak sedang disebarkan. Jangan disebarkan ke bapak. Karena walaupun bapak yang cari uang, tapi dompetnya dipegang ibu-ibu. Di dompet si bapak uang cuman pecahan 10.000, 5.000 untuk parkir aja. Yang merah-merah di sana semua. Peran perempuan luar biasa. Oleh sebab itu maka tema hari ini diberikan untuk mengingatkan lagi. Sampai-sampai ada ungkapan An-Nisa, perempuan, Imadul Bilad, perempuan tiang. Kenapa saya bisa nyaman ceramah di masjid? Karena tiangnya kokoh, maka atapnya kuat. Ini masjid unik, tiangnya nggak ada di tengah. Manfaat masjid yang tidak ada tiang di tengah, sopnya tidak ada yang putus. Dan yang paling penting, nggak ada yang nyandar ke tiang. Yang paling lebih penting, kalau tiang banyak, ceramah Ustadz nggak sampai ke telinga jamaah, karena ayatnya nyangkut di tiang-tiang itu. Perempuan, tiang. An-Nisa, perempuan, Imadul Bilad, tiang negeri Republik Indonesia ini adalah perempuan. Idza salahat, kalau perempuannya baik, salahatil bilad, negeri akan menjadi baik. Tapi kalau sudah perempuannya fasik, perempuannya pezina, perempuannya nakal,
perempuannya jahat, perempuannya membuka aurat, maka negeri akan roboh dan tumbang. Oleh sebab itu bangga punya anak perempuan. Dulu orang kalau punya anak kamu baru lahir ya? Iya. Gimana anaknya? Alhamdulillah sehat, tapi perempuan. Kenapa setiap menyebut perempuan pakai tapi? Malah lebih hebat lagi zaman Nabi. Kalau ada lahir anak perempuan, gali tanah, masukkan ke dalam, kubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Sekarang orang bangga punya anak perempuan. Bapak, itu yang cantik siapa? Anak saya. Kok enggak seperti bapak? Emaknya cantik. Bangga punya anak perempuan. Man ala salasa banatin. Siapa yang mendidik 3 anak perempuan? Tengok, perhatikan, lihat, bukan anak laki-laki. Man ala salasa banatin. Siapa yang mendidik 3 anak perempuan? Fa'addabahudna. Dididik dengan baik. Sekolahkan ke pesantren, SD, IT, SMP, IT, boarding school. Wazawajahunna, nikahkan dengan laki-laki yang baik, yang amanah, yang jujur. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, tolong dia. Falahul jannah, sorga tempatnya. Datang Nabi ngomong begitu, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi engkau katakan 3 anak perempuan. Ya, siapa yang punya 3 anak perempuan? Anak perempuan saya cuma 2 ya Rasulullah. Yang 2 pun masuk surga juga. Tawarannya cuma 2. Yang 1 tambah 1 lagi. Apa maknanya? Punya anak perempuan, bisa mendakwahi lingkungan. Berapa banyak pengajian-pengajian yang saya hadiri selama pengalaman tausiah ceramah, justru yang ngundang, yang nge-share, yang manggil perempuan. Yang nelpon saya pun selalu perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Saya ditugaskan kepala sekolah untuk ngundang Ustadz. Ya, bisa kami pakai Ustadz jam 9? Emang saya laki-laki panggilan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka peran perempuan dalam dakwah adalah peran yang amat sangat menentukan, yang sangat signifikan. Berapa banyak anak-anak jadi baik karena ibunya baik. Berapa banyak suami-suami menjadi soleh karena istrinya hobi pengajian. Ayo mas, nanti malam ada iktikaf di masjid. Ah, saya sibuk, saya mau nonton bola. Sebentar aja, akhirnya diajak sekali, nggak mau, diajak 2 kali, agak mau, diajak 3 kali, malah mau, diajak 4 kali. Ia menjadi orang-orang yang menjadi ahli masjid. Ustadz ceramah nggak masuk ke telinganya. Ustadz ngomong, Ustadz di atas mimbar berapi-api, jamaah sekalian, marilah. Ustadz berapi-api, dia berair-air di bawah. Tapi ketika istrinya yang ngajak, tersentuh hatinya. Ingat, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. 1 orang dapat hidayah karena mulutmu. 1 orang dapat hidayah karena dakwahmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Kendaraan zaman Nabi onta berbulu merah. Kendaraan paling mahal. Ada yang lebih hebat kata Nabi. Bukan onta ini. Apa dia ya Rasulullah? 1 orang dapat hidayah. Ustadz Abdul Somad kalau ceramah ramai. Tapi ini semuanya orang yang sudah dapat hidayah. Ini sudah dapat hidayah semua. Betul Pak? Betul. Kok Bapak bilang betul? Kebetulan istrinya namanya Siti Hidayah. Yang diceramahi Ustadz Somad ini orang yang sudah dapat hidayah. Tapi nun di sana, pecandu narkoba, pezina, perampok, garong,
jahat, mungkar. Tapi ternyata hatinya tiba-tiba lembut karena sentuhan seorang perempuan. Jadi jangan pernah sepelekan perempuan. Yang pertama kali masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, dia lihat seorang perempuan dan Nabi bertanya, "Hai perempuan, ya, kamu yang masuk surga setelah aku?" "Iya." "Amalmu apa?" Ternyata dia tetap menjaga anak-anaknya, anak yatim, setelah suaminya meninggal. Dia besarkan, dia sekolahkan, dia didik, dia ajar, dia arahkan. Sampai anak itu dewasa, besar. Ketika acara wisuda, foto-foto. Fotografer nanya, "Ibu, bapaknya mana?" "Bapak sudah meninggal 20 tahun yang lalu." "Ibu tidak menikah lagi?" "Papa tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Saat bulan puasa seakan-akan dia sahur bersama kami. Saat berbuka seakan-akan dia makan bersama kami. Dan saat wisuda ini seakan-akan dia ada bersama kami." Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, tapi tetap hidup dalam hatinya. Beda dengan laki-laki. Ada pun istrinya seolah-olah sudah mati lama. Tapi tidak semua laki-laki begitu. Semua yang di masjid ini baik-baik semua, insyaallah. Amin. Kalau tidak kita aminkan, kita takut dia berubah ke hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Ustaz, kami sebagai perempuan ini sedih Pak Ustaz. Katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan." Yang paling banyak di masjid ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak di luar sana, di mal, di jalan-jalan, menurut sensus penduduk, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya masuk akal kalau yang masuk surga itu lebih banyak perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak. Bukan menyepelekan perempuan. Itu jawaban Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia. Ketika ada perempuan yang menangis bertanya, "Kami ini katanya banyak masuk neraka." Perempuan di mana-mana banyak. Di masjid banyak. Di pengajian banyak. Di acara wirid yasin banyak. Di dharma wanita banyak. Itu makanya laki-laki boleh banyak perempuan. Tenang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan marah dulu. "Ustadz kalau gini ceramahnya mendingan saya pulang." Jangan. Karena pulang parkir susah. Duduk aja dulu, tahan-tahan kan. Kalau panas telinga ambil earphone dengan. Laki-laki pemarah, emosional, bawaannya mau ngamuk. Begitu pulang, mana? Langsung ibu berselawat, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Akhirnya tenang si bapak. Kenapa? Karena sentuhan solawatnya, istighfarnya menyentuh hati. Berapa banyak laki-laki yang pemarah, yang ingin ngamuk. Begitu sudah ibu ngomong, tenang. Makanya jamaah selalu minta bantuan ibu. Kalau ada jamaah laki-laki suka marah-marah. Apa ini? Bu, tolong tenangkan. Ibu kan pawangnya kan. Di berbagai macam pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus masjid berkonflik. Antara ketua dengan sekretaris, antara bendahara dengan seksi keamanan. Tapi begitu datang ibu-ibu menyatukan mereka, mereka bisa duduk bersama. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Ternyata ibu-ibu bawa makanan. Semua yang kelahi sudah mau ngotot tadi, begitu masuk, damai ya, damai. Gak jadi dia marah.
Perempuan perannya luar biasa dalam kehidupan. Tapi ingat-ingat juga, khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini melengkung, bengkok. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Itulah asal muasal perempuan. Makanya jangan diikut perempuan. Laki-laki kalau terlalu banyak ikut perempuan nanti jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, patah dia. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, bengkok. Mungkin atas alasan itu sekarang banyak laki-laki tidak mau punya istri perempuan. Akhirnya dicarinya istri laki-laki. Na'udzubillah. Alhamdulillah bapak-bapak dari kepolisian kemarin berhasil menggerebek rumah mewah. Ditemukan di dalamnya laki-laki ganteng, perkasa tapi melambai. Tegap, berotot, perkasa, serap. Pas ditanya, di mana alamatnya ini? Sana. Maka buatkan nanti, ini juga ada kontribusi perempuan. Makanya kalau anak itu laki-laki, masukkan silat, karate, taekwondo, aikido, judo, sumo, jangan. Karena sempak di luar. Ibu berperan membentuk laki-laki. Kau anak laki-laki, nak. Aku ingin kau menjadi anak yang gagah dan perkasa. Aku ingin kau jadi laki-laki, nak. Buat gerakan, apa judulnya? Be a man. Insya Allah, Bapak anggota Dewan kita siap mengajarkan mereka karate. Ada di hadapan Bapak Ibu semua. Yang mana? Yang paling berotot, itulah dia. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, maka ini juga jangan anak laki-laki dibelikan boneka Marsha and the Beast, dibelikan Hello Kitty. Ini nggak sesuai. Makanya yang ngajak sholat, suruh anakmu sholat. Umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul. 7 suruh, 10 pukul. Yang ngadu ibu-ibu, Pak Ustadz, nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya yang payah. Menyuruh anak, tanggung jawab kita bapak-bapak. Hai para laki-laki, hai para suami, itu sholat anak, jilbab anak, tanggung jawab kita. Tapi karena ada perempuan yang baik-baik, yang lembut-lembut, mereka meringankan beban kita. Berapa banyak bapak-bapak yang dulu sombong, yang dulu angkuh, yang dulu pezina, yang dulu penipu, yang dulu pembohong. Di akhir ayatnya sakit, stroke, di rumah sakit, terbujur kaku. Siapa yang menyelamatkannya sehingga husnul khatimah? Ibu-ibu. Ibu tidak ada dendam, diambilnya bubur ayam. Makan ya Pak. Makan Pak, sabar Pak, nggak lama lagi, paling 2 kali Jumat lagi gol ini selesai. Bayangkan kalau ibu itu pendendam, bayangkan kalau ibu itu pemarah. Dulu kamu sombong kan, rasakan. Tapi si ibu hatinya lembut, dia maafkan semuanya. Akhirnya dibisikkannya ke telinga, la ilaha illallah. Mati. Dalam keadaan husnul, ibu sudah menyelamatkan 1 nyawa. Tidak jadi dia masuk neraka gara-gara ibu yang baik. Padahal kalau ibu mau jahat bisa aja. Dia lihat perawat tidak ada, sudah ada tidak ada, cabut jarumnya. Sikit. Bisa, tapi karena dia solehah, peran muslimah dalam dakwah. Dari mulai anak dalam kandungan, sampai menyusukan anak, sampai suami yang sakit menjelang sakaratul maut, bisa diselamatkan. Oleh siapa?
Mungkin gara-gara itu juga lah banyak laki-laki yang ingin jadi perempuan sekarang. Karena perempuan punya peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pas. Jadi kalau dari tadi saya melihat ke sana, tolong jangan muncul kecurigaan. Ini ustadznya ada yang dia lihat. Saya ngelihat jam. Di sana nggak ada jam. Di sana ada jam. Pas jam 2. Saya mulai tadi jam 1, sekarang jam 2. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Kalau ada pertanyaan di kertas, ada pertanyaan kertas. Kita akan jawab dalam tanya jawab insya Allah. Oh, ternyata masjid kita sudah paperless. Nggak pakai kertas, langsung pakai iPad. Masya Allah, mereknya apel sumbing. Ana baca akhi. Masya Allah, touch screen. Bagaimana peran muslimah di luar dakwah, di luar rumah. Banyak merujuk hadis baik-baik perempuan dalam rumah. Ada sebagian sahabat-sahabat kita mengatakan perempuan dalam rumah saja. Membawa air teh untuk tamu pun tidak. Pokoknya dalam rumah. Yang belanja ke pasar laki-laki, perempuan dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hai perempuan, kamu di rumah saja. Quran penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Asma, pakai hamzah, Asma. Kalau Asma sesak napas. Namanya Asma. Asma saudara kandung Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, lain ibu. Ibu Aisyah Ummu Ruman. Asma menjunjung makanan onta di atas kepalanya. Artinya dia beraktivitas di luar rumah. Lalu kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong Asma membawa itu pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan tetap boleh beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak solek-solek jahiliyah. Ketiga, tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Keempat, tidak bersuara lemah lembut gemulai mendayu-dayu mendesah-desah. Kelima, mesti izin suami. Dan izinnya memang betul-betul tulus. Karena banyak juga suami mengizinkan istri karena dalam tekanan yang luar biasa. Bapak, izinkan mama ya. Kalau enggak. Nah, jadi kalau ada perempuan ngisi pengajian, motivator, ngasih semangat, kursus masak kuliner. Bisa, saya diundang oleh perempuan-perempuan entrepreneur di Medan, Sumatera Utara. Mereka nggak punya kios, ada yang pandai buat lepat, ada yang pandai buat ketupat, ada yang pandai buat baju, ada yang pandai buat bantal, lalu dia buat rumahan, dijual melalui website, melalui online. Bisa, kenapa enggak bisa? Selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak ada halangan. Katanya perempuan lebih baik di rumah, enggak usah ke masjid. Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Untuk apa ada pintunya kalau enggak ada perempuannya? Nabi kalau meluruskan shaf,
sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Itu maknanya apa? Ada perempuan di masjid. Seandainya perempuan nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di sini, yang perempuan pulang ke rumah. Menunjukkan perempuan ada dan berperan. Ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang tidur di tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib, yang menjaga Nabi di atas Abu Bakar Siddiq, yang membawa makanan Asma. Artinya perempuan berperan. Siapa yang mengatakan perempuan tidak ada peran? Lalu yang mengatakan hadis perempuan di rumah tidak boleh ke masjid, kalau terjadi fitnah di Palestina tidak boleh perempuan ke masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Bandung ada tentara Israel di bawah pohon sana? Tidak ada. Kalau ada tentara Israel sudah ditangkap Pak Kapolres. 2. Bagaimana jika satu organisasi bercampur ikhwan akhwat? Apakah itu tetap ikhtilat? Harus bagaimana seorang muslimah memposisikan diri, sedangkan ada kebutuhan dakwah untuk berkumpul dengan ikhwan akhwat membahas program dakwah. Dulu kami memahami ikhtilat itu nggak boleh campur laki-laki perempuan dalam satu ruangan. Makanya mengundang seorang guru besar dari Al-Azhar waktu masih di Kairo. Jadi yang di ruangan itu laki-laki semua. Yang perempuan kami masukkan ke dalam kamar, lalu ditinggalkan satu speaker. Perempuan dalam kamar, kunci pintu speaker. Kuncinya di bawah. Laki-laki di luar. Pas pengajian, Syekh yang dari Azhar nanya, Banat, Talibat, perempuan mana? Perempuan di kamar, Syekh, nggak boleh ikhtilat. Syekh senyum, bukan gitu kata dia. Tetap dalam satu ruangan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Sehingga yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki. Ibu nggak bisa lihat bapak, kalaupun lihat tengkuknya doang. Bapak nggak bisa lihat ibu, karena di belakang. Saya bisa. Tapi jauh, nggak terlalu dekat. Ini jauh, nggak terlihat. Nggak terlalu bisa dibedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama. Jadi makna ikhtilat itu adalah, nanti adik-adik kebetulan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Acara rapat, gitu. Jangan berhadap-hadapan. Apalagi yang ngajar tajwid berhadap-hadapan. Sekarang belajar menyebut huruf fa. Itu ustaz setan itu. Gak benar itu, gak betul. Jadi tetap dijaga, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai rusak niat, jangan sampai rusak hati. Boleh ngobrol tapi lihat bawah. Nah ini harus dijaga. Ingat, talbis iblis. Iblis memasukkan jarum-jarum tipu daya, tipu muslihatnya kepada kita. Ini sekarang keterlaluan nih anak-anak remaja masjid. Sampai campur, sampai pacaran. Kalian kenapa pacaran? Tapi sudah hijrah. Pacaran syariah, Ustaz. Kalau ketemu, Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 3 bulan pertama ya akhi ya ukhti. 3 bulan yang kedua, Ummi Abi. 3 bulan ketiga, almarhum almarhumah. Apa ini? Jam 3 malam nelpon, tahajud ya akhi. Ini setan sedang bermain. Tidak ada itu. Tapi dalam rapat mesti membahas, oke, jaraknya dijauhkan. Buat laki-laki depan belakang, ada tutornya. Nah, ini baik. 3, bagaimana cara mendakwahi teman yang sulit didakwah? Dakwah itu sulit.
Dakwah itu sulit, makanya balasannya sorga. Kalau dakwah itu ringan, balasannya kipas angin. Baskom, panci, ember. Ketika didakwahi dia suka menjauh dan bicara. Yang penting kan hatinya. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Saya memang nggak berjilbab, tapi hati saya berjilbab. Saudara-saudaraku yang masih mengatakan hati berjilbab, Ustadz nunjuk mana nih? Kamera. Biar mudah nanti dipotong, like and share. Hai saudaraku, ketika diajak marilah berjilbab, kau jawab. Yang penting kan hatinya berjilbab. Nanti aku khawatir kau jumpa orang gila di jalan. Lalu kau katakan kepada dia, hei orang gila, kenapa nggak pakai celana? Yang penting kan hatinya bercelana. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau tekadmu benar, maka jalanmu akan lapang. Bagi orang yang suka memancing, bagi dia ikan yang ada di depan mata tidak menarik. Pak, ini ada ikan, nggak menarik. Yang menarik itu apa? Nyari cacingnya, nyari jangkriknya, nyari ikan kecilnya, nyari kelabangnya, ditusuk pakai pancing, dibawa nyewa speedboat ke tengah laut, mancing di tengah laut. My trip, my adventure. Life is struggle. Begitu juga dalam dakwah. Bagi orang yang dakwahnya seperti ini, bagi dia Ustadz Somad itu tidak menarik. Karena ceramahnya dalam masjid. Tapi ada yang menarik bagi dia. Dia pergi ke terminal, menemui preman-preman yang bertato, pakai ular kobra, tatonya dia pukul. Hei bro, emang mati bawa kobra? Itu bagi dia. Bagi dia melihat orang yang minum khamar, melihat orang yang bercandu narkoba, ini membangkitkan adrenalin dakwah. Nah, jadi tidak semua kita pukul rata. Dakwah ini sulit. Justru bagi mereka masuk ke hutan, naik perahu, mendakwahi suku pedalaman, itu petualangan yang luar biasa. Jadi engkau baru ketemu yang begini, sulit kau masuk surga. Di tempat kerja saya dilarang menggunakan hijab syar'i, Pak Ustadz. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terpilih anggota legislatif yang mengeluarkan peraturan daerah supaya seluruh perusahaan membenarkan hijab bagi pekerja-pekerjanya. Siap bela hijab, siap bela ulama, siap bela Al-Quran. Takbir. Itu untuk menghilangkan ngantuk. Ini jam genting, jam segini. Habis makan siang, kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Urat perut kan tegang, mata. Itu maka suara saya menggelegar. Itu pun suara menggelegar karena mikrofonnya mantap. Kalau mikrofonnya pas-pasan, siap bela. Mana bisa. Saya ustadz, ceramah di masjid, di musola, pakai jilbab, pakai hijab. Keluar dari masjid, dia kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya melarang pakai hijab. Bapak-bapak dari kepolisian punya pistol, punya kekuasaan, tapi dia perlu payung. Polisi tidak bisa menangkap pengusaha yang melarang pakai jilbab karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Makanya yang sudah pakai hijab, yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid, nyoblos, jangan golput. Betul. Kenapa naik DPR yang tidak peduli hijab? Kenapa bisa DPR yang tidak peduli Islam naik? Karena yang sholat, yang pakai jilbab nggak nyoblos, LGBT nyoblos, aliran sesat nyoblos, yang nggak sholat nyoblos.
Maka jangan heran naik pecandu narkoba, karena yang milih orang sakau. Salah ceramah saya? Tidak. Saya nggak ada nyebut partai, nggak ada nyebut nama, nggak ada nyebut nomor, nggak ada nyebut golongan. Yang tersinggung siapa? Pecandu narkoba. Yang tersinggung siapa? LGBT. Ustaz nggak takut kalau mereka nanti ngamuk. Ngapain takut? Semua ramai di sini bela saya. Pasukan mak-mak garis keras. Siap membela. Apa yang ditakutkan? 4. Adakah kisah zaman Rasulullah muslimah yang ikut berdakwah, berjihad bersama Rasulullah? Kata Nabi, nanti kalau ada yang sakit, yang terluka, letakkan di kemah Rufaidah. Kemah Rufaidah siapa? Kemah perempuan mujahidah fi sabilillah. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi di mana mereka? Di kemah. Suatu ketika kafir musyrik datang mengendap-endap. Laki-laki tidak ada. Dia datang ingin mengintip ke dekat kemah. Akhirnya apa? Dia ambil tiang kemah, dia tusukkan ke laki-laki musyrik. 6 orang mati di tangan seorang mujahidah. Kira-kira kuat nggak tenaganya itu? Luar biasa. Orang Arab Quraisy itu perempuannya besar, tangannya tegap. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya. Tapi bukan waktu jihad. Waktu dia menarik kerah suaminya. Ya. Orang Arab itu tenaganya besar, luar biasa. Padahal suaminya tegap 70-80 kilo. Kalau sempat saya remuk mungkin. Hancur. Jadi kalau dikatakan apakah perempuan zaman Nabi itu tidak ikut? Mereka ikut menyiapkan makanan di kemah. Ada yang sakit. Mereka berperan dalam jihad. Dalam hijrah. Peran yang luar biasa. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Bagaimana hukumnya muslimah menyanyi lagu religi? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Kira-kira ada nggak yang bersahwat laki-laki mendengar lagu itu? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi Muhammad, abshir binailil muna, engkau dapat kabar gembira karena engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Solawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Apa salahnya? Suara perempuan tidak boleh karena membangkitkan syahwat. Lagu-lagu maksiat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lagu zina. Lagu cinta satu malam. Lagu kumpul kebo. Lagu diciptakan orang sesuai dengan apa isi otak kepalanya. Lagu diciptakan sesuai dengan keadaan kondisi. Bengawan Solo. Kenapa keluar lagu Bengawan Solo? Karena Gesang sedang melihat tepian Bengawan Solo, maka dia buat. Kira-kira lagu cinta satu malam itu siapa yang buat? Orang kumpul kebo, orang jahat, selimut tetangga. Siapa yang menciptakan itu? Orang yang ketika dia pulang kerja, ada selimut tetangga, dia curi. Lagu menceritakan tentang apa yang ada di kepala penciptanya. Dinyanyikan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada dosa. Itu yang haram. Tapi kalau religi yang baik, mengajak kepada sholawat, mengajak kepada nikah, mengajak kepada jihad, maka adik-adik perempuan, cuman kadang ibu-ibu yang punya grup rebana, lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa. Pertanyaan kelima.
Sekarang dalam fenomena hijrah biasanya ngikuti komunitas. Bagaimana menyikapi hal tersebut dikaitkan dengan hadis 73 golongan. 73 golongan Islam. Nasrani 72. Yahudi 71. Ini bukan angka nominal. Karena setelah dihitung Yahudi Nasrani lebih 73. Lalu apa makna 71, 72, 73? Islam terpecah lebih banyak daripada sekte dalam Yahudi dan Nasrani. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Hasyawiyah. Pokoknya banyak sekali. Tapi yang selamat satu, Ahlus Sunnah wal. Tapi ini bukan ormas. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Ini semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita berbeda ormas ya nggak apa-apa selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 7. Saya tunarungu. Apakah zaman Nabi ada sahabat yang tunarungu? Saya nonton Ustadz di YouTube atau Ustadz di TV tapi tidak ada teks untuk tunarungu. Oh kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang pandai bahasa isyarat, tolong buatkan teks untuk tunarungu, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Dalam dunia, dalam berita-berita di TV sudah ada untuk saudara tunarungu. Di pesawat kita lihat TV untuk mengetahui bagaimana nanti ladies and gentlemen, all of our passenger. Semua penumpang di pesawat ada di sini. Nanti kalau terjadi kebakaran, maka lari ke pintu. Ada semua. Tapi untuk ceramah kenapa tidak ada? Nah, bagaimana mereka menikah? Mereka pakai tulisan. Bagaimana mereka tolak cerai? Mereka bisa pakai tulisan atau pakai bahasa isyarat. Tapi mereka tetap mukallaf, wajib sholat, wajib puasa. Tapi dia tidak bisa baca Fatihah. Dalam hati dia baca Fatihah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat, kondisi terkondisikan. Maka dia tidak dapat untuk mengikuti. Kira-kira sahabat Nabi itu apakah semuanya sehat walafiat? Sahabat Nabi ada yang pincang. Sahabat Nabi ada yang bisu, sahabat Nabi ada yang tuli, sahabat Nabi mereka manusia biasa, sama seperti kita. Berapa jumlah sahabat Nabi itu Pak Ustadz? Yang ada biografinya 12.000 orang. Tapi jumlah total seluruhnya 124.000 orang. Begitu kata Imam Al-Auza'i, saking banyaknya sahabat Nabi. Tersebar. Yang terakhir meninggal namanya seorang sahabat bernama Anas bin Malik di kota Basrah, Irak sekarang. Itu yang terakhir meninggal di Basrah. Sedangkan yang terakhir meninggal tahun 100 di kota Makkah Al-Mukarramah. Ustadz, doa seorang istri terhadap suami yang sudah meninggal sampai apa enggak sampai? Mengingat amalan yang sampai cuma 3. Saya lewat di makam. Ini ada pemakaman. Lewat di makam saya bacakan doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa saya sampai apa enggak sampai? Sampai. Seandainya doa enggak sampai, ngapain diajarkan doa ziarah kubur? Walaupun kita tidak kenal dengan dia. Saya lewat di pemakaman di Bandung, bukan keluarga saya. Doanya tetap sampai. Siapa bilang tidak sampai? Doa ibu kepada almarhum suami sampai. Doa bapak kepada almarhumah istri sampai. Tapi katanya yang sampai cuma 3. Iza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, amalnya putus kecuali 3. Shadaqatun jariyah,
ilmun yuntafa'u bih, waladun solihun. Ini bukan batasan, ini penjelasan. Amal Abdul Somad putus. Amal Abdul Somad putus. Abdul Somad sholat duha. Setelah Abdul Somad mati, Abdul Somad sudah mati, bisa sholat duha? Putus. Abdul Somad baca Yasin, setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada amal Abdul Somad yang tetap mengalir. Abdul Somad sedekah semen, bangun masjid. Mengalir apa enggak mengalir? Ilmu Abdul Somad ceramah, direkam, diupload, didengar orang, diamalkan ibu-ibu. Mengalir apa enggak mengalir? Mengalir amal Abdul Somad. Yang ketiga, anak. Anak Abdul Somad itu amalnya. Saya enggak paham Pak Ustadz, sedekah amal saya? Ya. Ilmu amal saya? Ya. Anak kok amal Ustadz? Gimana menjelaskan ya? Anak saya itu amal saya. Seandainya istri saya cuma saya lihat, bisa istri saya hamil? Enggak kan? Amal saya itu sudah putus, tapi tetap mengalir. Itulah makna yang mengalir 3. Tapi bukan berarti batasan yang mengalir cuma 3. Bisa dipahami? Enggak juga paham, saya ulang sekali lagi. Tapi sampaknya udah paham. Kalau enggak juga paham berarti kurang cairan. Dehidrasi. Orang kurang cairan memang susah nangkap. Apakah doa, Ustadz, bagaimana mensikapi ibu yang suka marah? Terutama kalau tanggal tua. Ustadz, ibu saya marah-marah. Dibelikan baju baru, dia pakai baju yang sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihat nih anakku gak ganti baju. Disiapkan makanan di atas meja makan. Dia pergi ke tetangga minta makan. Katanya di rumah gak ada makanan. Gimana nih orang tua saya Pak Ustadz? Umur ibumu berapa? 80 tahun. Jawaban saya pendek saja. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Kalau ketemu Quran buruk yang sudah lapuk, titik ba-nya 3, titik nun-nya 3. Mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Tunggu saja sampai masanya dia hilang sendiri. Paham? Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya temukan di grup WA. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi 2. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi 2. Tidak tertebus, kau gendong ibumu dari Bandung ke Makkah. Dari Makkah balik lagi ke Bandung. Belum tentu menebus sekali teriakannya saat dia melahirkan engkau. Berapa kali dia tidak tahajud karena kau menangis di tengah malam. Berapa kali dia tidak sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia diusir orang dari acara akad nikah. Akad nikah, tajam mata orang melihat dia. Orang mengusir dia karena engkau menangis. Pak Hakim sedang serius, Pak Kuah. Aku nikahkan engkau dengan anak dengan mahar seperangkat alas. Bisa kau tebus itu sekarang? Tidak bisa. 5 tahun engkau dibesarkannya. 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya. 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau minum khamar, mungkin di dunia kau senang. Di akhirat baru dapat balasannya.
Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Jangan sampai durhaka. Kau jaga ibumu, kau jaga keluargamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2.30, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini menjadi nilai amal soleh di akhirat. Tadi saya menduga karena ini siang di dalam masjid, paling-paling nih ceramah 30 menit jamaah sudah menguap ini. Ternyata jamaahnya tahan, saya pula yang enggak tahan. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan segala maksud niat tujuan baik kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allah mansur ikhwanana al-musabina fi Donggala, Palu, Lombok. Tolong saudara kami sedang terkena musibah di Palu, di Lombok, di Donggala ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika tertimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang supaya kami tidak terjebak pada riba. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin wakil rakyat, pemimpin yang adil-adil dan amanah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pulang dengan bubar dengan tenang. Ambil semua sampah-sampah koran, tutup botol, tunjukkan Islam agama yang bersih. Ini rumah Allah, jangan sampai meninggalkan kotoran. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz